saya hormati ini narasumber tadi Kak Irfan Maulana ya dari Tokopedia. Terima kasih nih atas waktunya yang insya Allah akan sharing kepada teman-teman sekalian di khususnya di UIN Jakarta ya. Saya kurang tahu nih peserta di sini ada kurang lebih 30 ya, 34 itu dari UIN Jakarta semua atau ada dari luar. Kalau ada dari luar ya saya ucapkan selamat datang juga buat adik-adik dari UIN Jakarta. Tadi disampaikan ya semoga nanti dapat menyimak dengan baik. Terima kasih juga Pak Didantion ya, lead developer yang mengadakan acara ini. Acara ini sepertinya kalau saya menangkap sih diadakannya secara periodik ya, terus-menerus. Akan selalu ada acara tech talk yang lainnya nantinya ya. Saya kurang tahu ini apakah yang pertama, kebetulan mohon maaf, saya baru ikut terlibat di GDSC ini baru sekarang ini ya. Jadi kemarin-kemarin ada acara, tapi saya pas kebetulan ada kegiatan lain juga. Saya mengapresiasi ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh klub-klub, khususnya klub-klub keilmuan atau klub-klub yang lain seperti GDSC ini yang akan menambah wawasan baik itu dari sisi kompetensi ya, kompetensinya itu baik dari sisi knowledge, pengetahuannya, dari sisi skillnya, keterampilan, maupun dari sisi attitude-nya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan mendukung kompetensi tersebut. Dari sisi knowledge nanti teman-teman akan mendapatkan pengetahuan yang dalam hal ini nanti terkait dengan UI UX design ya yang akan disampaikan oleh narasumber Kak Irfan Maulana nanti. Kemudian juga akan mendapatkan keterampilan-keterampilan ya. Barangkali saya kurang tahu apakah nanti ada diberikan contoh-contoh atau apa sekarang sesinya tentang pengetahuan dan juga attitude. Ini kan nanti kan kita juga belajar tanya jawab, belajar komunikasi dengan yang lain. Nah itu akan menambah kompetensi kita nanti, meningkatkan kompetensi kita. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya, khususnya oleh GDSC. Juga kepada teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya mengapresiasi dengan sangat ini ya. Di sini ada 30 lebih ini mahasiswa yang ikut. Jadi ini teman-teman sekalian termasuk mahasiswa-mahasiswa yang tanda petik terpilih ini ya, mau dan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang untuk peningkatan kompetensinya. Ini tidak banyak, kita mungkin satu angkatan kan kurang lebih 120-an ya. Ini ada beberapa yang ikut di sini. Tentunya ini nanti juga mendukung perkuliahan yang dilaksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan, perlu ditingkatkan, dilaksanakan dengan terus-menerus ya, karena akan meningkatkan kompetensi kita nantinya. Karena setelah lulus dari mahasiswa, mungkin adik-adik mahasiswa juga akan sudah tahu ya bahwa profil lulusan kita itu nanti menjadi seseorang ya lulusan yang profesional di bidang informatika, khususnya bidang pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas itu ya. Nah, salah satu yang mendukung itu adalah ya kemampuan di bidang UI UX ini. UI UX ini kan bidang yang nantinya ketika kita terjun sebagai developer itu yang pertama dilihat oleh user, itu user tahunya UI UX ini ya. UI UX kalau kita tidak menguasai di sini ya ya bisa jadi misalnya tampilan kurang baik, kurang menarik, tidak sesuai dengan experience dan seterusnya ya. Produk yang kita hasilkan walaupun belakangnya sangat bagus tapi luarnya tidak di-package dengan baik, tidak ini ya nantinya tidak akan digunakan istilahnya ya. Jadi saya berharap nanti mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oke, itu sekedar dari saya. Sekali lagi saya memberikan dukungan yang sangat besar. Semoga dari UIN Jakarta ini nanti tercipta developer-developer yang handal, yang profesional, yang kompeten di bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Amin. Semoga tercapai ya. Jadi lulusan-lulusan yang profesional nantinya. Amin. Selanjutnya, sebelum lanjut ke acara inti nih teman-teman, saya pengen nanya dulu nih ke para peserta. Udah siap belum dengerin materi dari Kak Irfan? Boleh dong kasih reaction-nya atau komennya. Nggak sabar banget apa nggak sabar aja nih? Coba dong kasih tahu. Oke deh. Nggak sabar, oke. Kalau gitu, sebelum penyampaian materi dimulai, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu speaker kita pada hari ini. Beliau bernama Irfan Maulana, yang saat ini merupakan Principal Engineer Web Platform at Tokopedia. Sebelumnya, beliau juga pernah bekerja sebagai Software Development Engineer di Blibli.com dan juga Busy Indonesia. Keren banget nih teman-teman, dan pastinya pengalamannya udah banyak banget. Riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Selain itu, beliau juga aktif memberikan ilmunya dan pengalamannya sebagai narasumber juga nih, teman-teman. Kalau gitu, kita langsung aja yuk kenalan sama Kak Irfannya. Mari kita sambut Kak Irfan Maulana. Halo Kak Irfan. Halo, halo. Iya, halo Kak. Kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran Kak. Sorry. Udah siap belum nih Kak buat menyampaikan materinya? Bentar ya, ada satu slide yang perlu dibenerin. Oke, kalau gitu. Boleh ngobrol dulu? Oke, boleh ngobrol dulu nih teman-teman. Gimana nih tuh? Udah pada nggak sabar nih Kak? Udah pada gas, yuk gas. Gas. Bentar ya, ini biar unik. Kasih screenshot dikit. Oke. Mulai apa gimana? Bentar. Iya Pak Imam, nggak apa-apa Pak Imam. Terima kasih ya Pak sudah hadir dan memberikan sambutan. Terus karena Kak Irfan udah siap ya Kak? Udah. Oke deh, kalau gitu kepada teman-teman peserta, selamat menyimak pemaparan materi dari Kak Irfan, dan kepada Kak Irfan, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya share screen ya. Sudah kelihatan nggak? Sudah Kak. Kelihatan mode preview apa mode itu ya? Udah full screen. Udah full screen ya? Iya. Oke, jadi hari ini nggak bahas teknis, karena saya biasanya bahasnya cukup teknis ya. Tapi akhir-akhir ini saya menghindari bahasan teknis, karena untuk bahas teknis itu biasanya butuh persiapan yang cukup banyak, harus bikin kodenya dulu, terus harus bikin project, baru bikin slide-nya, dan itu biasanya takes time. Hari ini akan bahas saja gimana flow dari teman-teman yang memang tertarik di web development, atau teman-teman yang memang sudah di web development tapi belum tahu workflow kerja ketika bekerja di satu perusahaan dengan tim yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi hari ini cuma ngejelasin aja sih bagaimana workflow-nya dari sebuah desain itu bisa sampai ke web yang teman-teman bisa lihat sehari-hari. Judulnya bagaimana implementasi mockup design, ini buat dari teman-teman GDSC UIN Jakarta sudah mengundang. Terima kasih buat teman-teman. Kita mulai aja. Sebelumnya kenalan dulu, saya Irfan Maulana, Principal Engineer Web Platform di Tokopedia sejak 2019. Terus kalau yang kepo soal saya, bisa baca di blog saya, masipan.space. Saya nulis banyak artikel teknis, kadang-kadang artikel ngaco juga, cuma sharing aja dari pendapat saya yang selama ini, experience saya. Terus ada biografi sedikit juga tentang saya di situ. Link ke sosial media juga ada di blog saya. Ya. Sedikit penyangkalan sebelum mulai ya. Jadi saya tidak mewakili Tokopedia, jadi segala materi di sesi kali ini itu nggak datang dari Tokopedia, melainkan dari pendapat saya pribadi. Jadi kalau ada beberapa materi di dalamnya itu merupakan pendapat pribadi saya, jadi bisa sesuai dan nggak sesuai dengan kondisi kalian tentunya ya. Jadi segala risiko dari kesalahan penerjemahan maksud dari isi materi yang saya sampaikan
bukan menjadi tanggung jawab saya. Terus materi yang saya sampaikan dimaksudkan buat belajar, jadi tidak untuk dikomersialkan. Ya. Kenalan dulu biar lebih ini ya, biar lebih kenal. Mulai dari karir saya. Jadi saya itu lulus SMA 2008, SMK tepatnya, SMK akuntansi di kampung di Pemalang. Terus karena saya nggak bisa langsung kuliah, jadi saya kerja dulu, habis lulus SMK itu cari kerja dulu. Sempat susah juga sih, sempat hampir setahun itu nggak bisa nyari kerja, tapi alhamdulillah 2009 itu dapat kerja pertama kali sebagai kasir di sebuah swalayan di Jakarta. Kalau ada yang aneh-aneh, speak up aja ya, saya nggak baca chat soalnya ya. Kameranya belum aktif. Kameranya kelihatan nggak sih saya? Wajah kakak nggak kelihatan, Kak. Wajah kakak nggak kelihatan. Gitu. Gimana caranya? Saya stop stream dulu ya. Saya ubah. Saya stop screen dulu ya. Saya bingung nih pakai Zoom, biasa pakai Hangout. Video pakai FaceTime aja. Udah kelihatan ya? Ya, Kak. Oke, pakai ini aja. Jelek kameranya kalau yang ini sebenarnya. Oke, Kak. Boleh dilanjut, Kak. Siap. Tadi sampai mana? Sampai sini ya. Saya lulus SMK di kampung. Terus 2009 kerja pertama jadi kasir swalayan. Terus 2009 sampai 2013 itu saya kuliah di Muhammadiyah Jakarta di daerah Cempaka Putih sambil kerja di pabrik roti karena saya yang pekerjaan pertama saya sebagai kasir itu tidak memperbolehkan saya untuk kuliah di Sabtu Minggu, jadi saya harus pindah kerja ke pabrik roti yang memperbolehkan saya Sabtu Minggu untuk kuliah. Jadi saya kuliah Sabtu Minggu selama 4 tahun, alhamdulillah lulus tepat waktu. Terus 2013 habis lulus kuliah itu langsung dapat kerja pertama sebagai programmer. Jadi kerja sebagai programmer saya itu pertama dimulai tahun 2013-an. Ya. Terus ini karir programming saya. Seperti saya bilang tadi, saya mulai kerja jadi programmer itu 2013-an. Sampai 2015 itu saya di kantor pertama saya, namanya SML Teknologi. Kalau ada apa-apa, speak up aja ya. Saya nggak dengar soalnya, saya nggak mantau chat ya. Oke, Kak. Ya, tahun 2015 saya pindah ke blibli.com sebagai front end developer. Sebenarnya yang kelamarnya sebagai Java developer, cuma ternyata posisinya lebih banyak kosong sebagai front end developer. Jadi mulai kerja sebagai front end developer profesional itu di 2015-an. Sampai 2018, 3 tahun di Blibli. Terus 2018 itu pindah ke Busy. Ini e-commerce juga, tapi B2B, bukan B2C kayak blibli.com. Terus 2019 itu pindah ke Tokopedia, jadi principal engineer di web platform. Jadi dari 2015 masih konsisten kerja di ranah front end developer ya. Oh ya, yang tadi mau dengar ceritanya, mana ya?
kembali. Sebenarnya saya ada blognya di kesanain/mzp.cerita saya. Itu teman-teman bisa baca juga. Saya udah nulis soal ini semua. Terus saya juga sering bikin project, nggak sering banget sih. Cuma ada beberapa project saya yang saya tulis di publik, jadi teman-teman bisa lihat projectnya, bahkan bisa lihat kodenya gimana saya ngoding di publik. Tuh ya. Ada beberapa project, blog saya juga terbuka, jadi teman-teman bisa lihat kodenya gimana saya nulis blog. Terus saya bikin baca Quran, ini kayak website buat baca Quran. Sebenarnya saya bikin buat pribadi aja sih. Kayaknya nggak ada yang pakai juga, saya aja yang pakai. Jadi buat baca Quran saya biasanya pakai itu, nggak ada analitiknya, nggak ada iklannya, jadi saya bisa baca, fokus baca aja. Terus kesana.in ini pemendek URL kayak SID atau bit.ly ya, kalau teman-teman biasa pakai. Itu saya bikin sendiri. Tujuannya buat kebutuhan saya sendiri juga tentunya. Tapi kalau ada yang mau pakai ya silahkan. Semuanya ada di GitHub saya, kodenya ada di kesanain/gh. Itu GitHub saya, di situ ada beberapa repository yang teman-teman bisa pelajari kalau memang tertarik dengan dunia programming atau web development. Banyak kode saya di sana. Terus ada beberapa teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah atau masih belajar di kampus ya, mungkin bingung lulus mau kerja apa. Nah, ini ada beberapa pekerjaan yang available, tersedia di sekitar software development. Software development aja ya, karena pekerjaan di IT kan banyak banget juga ya, tapi di sekitar software development juga ada banyak. Jadi ada banyak spesialisasinya. Ada yang milih jadi developer, data, AI, ML engineer, ada yang jadi tester atau QA, ada yang jadi database administrator. Ini beda soalnya skillnya beda-beda. Ada yang dari performance engineering, ada yang cyber security, DevOps, cloud atau SRE, site reliability engineer, ada yang ke network atau SysOps, ada yang ke IT support, IT dan lain-lainnya. Jadi ada banyak banget spesialisasi di software development. Jadi teman-teman nggak harus jadi developer atau nggak harus jadi web developer. Cari aja mana yang memang teman-teman tertarik dan suka dan pengen fokus belajar. Ada banyak spesialisasinya. Terus karena hari ini kita bahasnya implementasi mockup design dan saya adalah web developer, jadi yang saya sampaikan hari ini adalah spesifik soal front end development. Jadi keuntungannya apa jadi front end developer? Yang pasti gap buat pemula itu rendah. Jadi teman-teman biasanya lebih mudah untuk belajar web development dibanding kayak back-end development atau mobile development. Terus dasar-dasarnya biasanya sudah diajarkan di kampus, karena di kampus biasanya kan ada web development ya, ada materi atau kuliah mengenai web development. Jadi at least dasar-dasarnya teman-teman biasanya udah belajar HTML, CSS, JavaScript itu biasanya udah diajarin, atau biasanya ada tambahan PHP untuk backend-nya sedikit ya, biasanya udah dipelajari. Terus kalaupun nggak belajar fokus di kampus, teman-teman juga sebenarnya bisa belajar sendiri, cukup mudah dan bisa secara daring sebenarnya. Terus bedanya front-end developer dan back-end developer, yang pasti front-end developer itu lebih mudah untuk mendistribusikan portofolionya. Jadi misalnya teman-teman punya project, punya landing page, atau apapun, tempat belajar teman-teman itu lebih gampang untuk ngasih tahu ke orang lain, oh ini loh yang udah saya bikin, itu lebih gampang biasanya. Terus ya hasil kerjanya lebih gampang dilihat ya, ini hasil kerjanya gitu. Kalau back-end kan ya orang mungkin nggak tahu karena under the hood kan, di belakang layar gitu. Jadi orang mungkin nggak bisa langsung kelihatan gitu. Terus kalau teman-teman fokus di web, hari ini tuh web udah bisa multi platform. Jadi ada, mungkin teman-teman pernah dengar ada macam kayak React Native, Ionic dan lain-lain ya Kak. Itu biasanya teman-teman bisa bangun platform lain, misalnya desktop application, mobile application, atau bahkan wearable gadget itu bisa pakai web. Jadi satu teknologi bisa bikin banyak platform. Terus akhir-akhir ini sudah punya daya saing yang cukup baik dengan developer lainnya dalam memberikan dampak. Kalau dulu kan banyak kan orang mikir kalau developer yang cukup handal ya backend developer gitu. Nah hari ini front end developer juga udah punya daya saing yang cukup bagus buat ngasih dampak ke perusahaan sih.
berikutnya siapa sih front end developer? Jadi ini flow-nya kurang lebih kalau teman-teman biasa akses aplikasi atau akses web. Jadi teman-teman biasanya akan datang dulu ke front end application yang teman-teman bisa lihat, misalnya Tokopedia, ya sebenarnya yang teman-teman akses itu front end-nya. Nah, di dalam front end-nya itu biasanya akan komunikasi ke backend application-nya, karena backend application yang pegang datanya, yang punya komunikasi lebih dekat dengan DB-nya. DB itu database ya. Jadi kurang lebih flow-nya begitu, dari pengguna ke front end application, ke backend application, baru ke database. Terus beberapa orang lihatnya gini ya, front end itu bagian di atas katanya sih 20% of total effort ya yang user lihat, terus bagian belakangnya itu biasanya runyem gitu ya, menjalar kemana-mana itu back-nya karena user nggak bisa lihat, terus katanya 80% total of effort, terus kerjanya biasanya lebih repetitif karena bikin API yang mirip-mirip. Tapi ya ini persepsi juga sih ya, karena bisa jadi kerjaan front end zaman sekarang kan cukup kompleks juga ya. Jadi ya sama kompleksnya mungkin ya. Tapi setidaknya front end itu biasanya ada di bagian atas dan back end ada di bagian bawahnya. Terus ini kalau teman-teman belajar back end biasanya akan ketemu banyak bahasa di belakang layarnya. Jadi ya teman-teman silakan pilih yang sesuai. Karena biasanya beda perusahaan juga beda bahasa yang dipilih, ada Scala, C Sharp, PHP, Java, Kotlin, Python, Ruby, Rust, Go, TypeScript, Node.js, dan macam-macam lainnya. Nggak perlu dipelajarin semua, pelajarin aja salah satu karena biasanya konsepnya mirip-mirip. Misalnya teman-teman belajar PHP, biasanya yang nggak akan susah untuk move ke Java atau ke Kotlin atau ke bahasa lainnya, asal udah paham fundamentalnya biasanya. Ya ada yang fundamentally berbeda ya, misalnya kayak PHP keras pasti beda gitu. Tapi ya sesama developer biasanya selama paham dasarnya biasanya nggak susah pindahnya. Nah, terus kalau di front end, basically ya dari zaman dulu juga HTML, CSS, JavaScript aja sih ya kalau di web ya. Dari zaman saya pertama kali belajar juga ya begitu-begitu aja. Tapi ya gak semudah itu juga. Karena zaman sekarang mungkin lebih kompleks lagi dibanding hanya HTML, JavaScript, CSS. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga ketika belajar front end. Terus apa aja yang biasanya jadi tanggung jawab mereka di backend? Biasanya itu mereka akan berurusan dengan API, authentication, authorization. Mereka juga punya akses ke database, jadi mereka biasanya termasuk juga desain database-nya, scaling database-nya, termasuk desain database-nya juga biasanya sama teman-teman backend. Terus ada cache system, gimana caranya biar mempercepat aksesnya, biar hal-hal yang repetitif itu nggak perlu ke database lagi, itu biasanya mereka mikirin. Messaging itu cara komunikasi dari satu service ke service lain biasanya. Terus security-nya, CI/CD, gimana cara deploy biar cepat, biar nggak down ketika deploy, itu juga mereka mikirin. Containerization, karena zaman sekarang udah container semua ya, dan lain-lain. Nah, kalau front end sendiri apa? Front end itu biasanya mikirinnya ya layouting ya pasti ya. Jadi mikirin gimana cara construct layout dari kode itu ya mereka yang ngerjain. Interaction-nya ya, karena biasanya satu halaman ke halaman lain ada interaction-nya, atau ketika diklik satu button atau satu elemen itu biasanya akan trigger interaction di tempat lain, ya itu dipikirin juga. Terus data fetching-nya juga dipikirin karena most of the cases teman-teman di front end itu kan akan komunikasi ke backend lewat protokol ya, biasanya protokolnya HTTP, jadi ya dipikirin data fetching-nya gimana, apakah request-nya bisa dijadiin satu, ataukah request-nya ketika apa pas pertama kali atau ketika diklik baru request, itu biasanya dipikirin. Terus karena front end biasanya platformnya beda-beda dan kerjanya perlu konsistensi, jadi biasanya teman-teman di front end juga perlu bikin UI kit. Ini UI komponen atau piece of blocks elemen yang bisa dipakai berulang-ulang biasanya gitu ya.
Terus performance juga biasanya jadi consideration buat teman-teman di front end. CI/CD tentunya karena zaman sekarang nggak boleh deploy terus bikin down webnya gitu. Misalnya Tokopedia deploy terus Tokopedia-nya down pas deploy, itu udah nggak boleh. Jadi CI/CD-nya dipikirin. Itu aja sih kurang lebih ya. Terus tantangannya apa? Karena nggak mungkin mulus-mulus aja ya. Pasti ada aja tantangannya. Jadi saya udah tanya ke beberapa teman di front end engineering, biasanya apa sih yang jadi concern mereka. Tentunya ada banyak banget ya, tiap orang bisa ngerasain beda-beda, tapi kurang lebih hal-hal yang hal-hal yang muncul di permukaan yang paling besar biasanya ini. Yang pertama karena front end itu kan jalannya nggak di platform atau device yang sudah ditentukan ya. Beda sama backend. Backend itu kan mereka akan dideploy ke server. Server itu spesifikasinya kita yang nentuin. Misalnya kita mau pakai Linux-nya versi 16 atau 18 itu kita yang nentuin. Udah nggak akan geser-geser lagi tuh ketika kita udah nentuin. Berbeda sama front end, kita bikin kode itu nantinya akan diakses sama device atau platformnya si user. Kita nggak pernah tahu, misalnya kita bikin web Tokopedia, ternyata yang akses misalnya pakai Opera Mini. Nah, problem lagi tuh, apakah Opera Mini bisa akses Tokopedia gitu? Karena Tokopedia kan depend sama JavaScript banget ya, bisa jadi nggak akan jalan gitu. Nah, problem-problem itu sih yang utama, karena ada beberapa kantor atau beberapa company yang memang fokus ke device-device yang cukup lama dan mau nggak mau mereka harus support itu, dan cara supportnya ya lebih rumit biasanya dibanding support device-device yang terbaru. Tapi pun kadang terbaru pun masih ada masalah kalau beda vendornya gitu. Kata-kata teman-teman ngoding tiap hari ngodingnya pakai Chrome gitu ya di DevTools-nya. Ternyata ada bug di Safari terbaru gitu. Sama-sama browser baru sebenarnya, cuma karena beda vendornya, satu Chrome satu Safari, kadang hasilnya juga bisa berbeda gitu. Jadi ya karena variasi itu sih ya, misalnya kayak Android pun, Android kan ada banyak banget versinya ya, dan itu kan kadang-kadang tergantung device-nya ya. Belum lagi kalau di Indonesia kan banyak yang nggak dapat update ya, misalnya sekarang Android udah sampai versi 12 misalnya, masih ada aja yang pakai versi 7 atau versi 6 di pasaran sana. Ya mau nggak mau ya harus support, gimana? Memang pelanggannya di sono, penggunanya di sana, pakainya itu ya mau nggak mau sih. Ya paling biasanya kadang-kadang dilihat berapa persentase penggunanya. Kalau terlalu kecil biasanya ya udahlah nggak usah disupport. Tapi kalau masih besar ya mau nggak mau harus disupport. Terus web performance, karena kita ngobrolin web performance juga jadi topik yang cukup rumit, karena biasanya terbentur banyak hal, misalnya ya pinginnya cepat tapi requirement-nya nggak memungkinkan buat cepat, kan susah ya. Atau pinginnya cepat tapi script-nya di mana-mana, misalnya ada banyak third party script, ada analitik ini analitik itu, susah lagi ya. Terus desainnya juga kadang-kadang dari teman-teman desain itu suka nggak konsisten, ini juga jadi bikin rumit ketika ngerjain UI-nya gitu ya. Karena kita ngobrolin mockup desain tadi, jadi ada kaitannya juga dengan teman-teman di desainer gitu. Jadi karena desainer kadang-kadang juga ya mereka ngedesain kan dengan layar yang ini ya, statik, kadang pixelnya di set berapa pixel, sementara ketika kita ngoding biasanya nggak bisa begitu. Terus beberapa desainer juga kadang suka bikin layout yang fancy, yang cukup sulit untuk diimplementasi, itu juga biasanya kadang-kadang jadi problem juga sih. Terus JS fatigue, karena kalau teman-teman tahu mungkin zaman sekarang front end itu dikit-dikit JavaScript, ada React.js, Vue.js, Angular, terus library-nya banyak banget, dependensinya kalau di-upgrade suka breaking change, padahal versinya sebenarnya nggak major. Ya ada banyak hal di JavaScript yang suka bikin lucu-lucu gitu di dunia industrinya. Nah, itu juga kadang-kadang jadi problem buat teman-teman di front end, kerasa capek lah ngikutin perkembangan di luar sana. Terus testing juga cukup rumit, karena di testing aplikasi front end yang dilihat sama orang itu
nggak semudah testing aplikasi di backend mungkin. Itu masih jadi tantangan buat banyak teman-teman di front end sih. Terus gimana sebenarnya sebuah desain bisa sampai ke pengguna? Kurang lebih flow-nya akan begini. Dari tim produk biasanya akan bikin requirement atau PRD ya, product requirement document. Nanti dari PRD itu akan dipelajari bareng-bareng sama desainer, sama backend, sama front end. Nanti desainer coba memahami PRD-nya, terus dibikin mockup-nya, mulai dari yang mockup oret-oretan sampai mockup yang udah jadi. Nanti dipelajarin sama teman-teman front end dan backend. Mereka akan meeting, bikin API kontrak, terus ya hasilnya akan jadi web, gitu ya. Jadi dari produk dulu biasanya datang PRD, karena kan desainer juga perlu tahu ya requirement bisnisnya sebenarnya gimana. Suatu fitur itu harus gimana ketika ini gimana. Jadi nanti desainer bisa bikin UI-nya berdasarkan requirement itu. Baru nanti dikasihin ke teman-teman front end dan back end untuk pelajarin bareng-bareng untuk desain gimana dari sebuah desain itu bisa diimplementasi ke kodenya. Terus bagaimana implementasi desain menjadi baris kode? Mockup sebenarnya jenisnya ada banyak ya. Jadi ketika ngomongin mockup itu bisa jadi beda-beda pemahamannya, karena dari teman-teman desainer pun kadang ngasih beda-beda. Ada yang low fidelity, ini biasanya kayak oret-oretan doang. Jadi nggak tajam, nggak detail, nggak ngasih sebenarnya jarak kanan kiri itu berapa, nggak ngasih, tapi mereka cuma ngasih composition, misalnya oh di atas tuh ada header, di tengah tuh ada misalnya artikel, ada footer, itu biasanya cukup itu aja karena low fidelity. Tujuannya memang cuma ngasih structure information-nya begitu gitu. Tapi nggak buat detailnya. Nah, high fidelity ini biasanya udah tajam nih, udah mockup yang teman-teman bisa lihat seperti web aslinya. Itu biasanya ya tools-nya beda juga antara bikin low fidelity sama high fidelity ya. Terus ada prototyping juga. Prototyping biasanya udah bisa dipakai seolah-olah kayak web beneran. Jadi nggak cuma gambar tapi bisa diklik. Oh, ketika diklik button ini pindah ke layar sebelahnya. Oh, ketika diklik button ini kembali ke layar sebelahnya. Itu biasanya prototyping. Jadi sebenarnya bukan kode juga tapi udah bisa jalan. Udah semacam kayak ada aplikasi animation-nya. Terus alat kolaborasinya juga bisa beda-beda ya. Misalnya ada teman-teman yang pakai Figma yang saat ini populer gitu ya. Terus ada yang pakai Sketch, Adobe XD, ada yang pakai Framer atau InVision dan lain-lain ya. Fungsinya mungkin beda-beda ya. Kayak InVision dia itu terkenal di prototyping, jadi bikin kayak InVision sama Framer. Adobe XD juga kayaknya ini ya terkenal buat prototyping. Tapi Figma sama Sketch juga sebenarnya sekarang udah bisa prototyping, cuma kayaknya lebih terkenal buat high fidelity aja sih. Terus beberapa tools ini tuh sebenarnya udah bisa generate basic CSS kayak yang teman-teman lihat di screenshot tuh. Di bagian kanan ini screenshot dari Figma ya. Jadi kalau teman-teman pakai Figma, diklik suatu komponen itu sebelah kanan bawah, sebenarnya teman-teman udah bisa lihat CSS yang dihasilkan dari sebuah box atau sebuah elemen yang dimaksud gitu ya. Cuma kan ya perhatiin lagi, itu kan nggak bisa di-copy manual mentah-mentah ke dalam CSS teman-teman ya. Jadi perhatiin juga ketika teman-teman development itu kan nggak mentah-mentah copy dari apa yang didesain sama desainer gitu. Misalnya teman-teman harus pikirin gimana kalau layarnya beda-beda ukurannya, kan nggak bisa dipatokin width-nya, nggak bisa dipatokin height-nya. Gimana kalau kontennya lebih dari itu gitu kan? Desainer ngasih contoh sampel misalnya ya segitu 2 baris doang, tapi ternyata di kenyataannya kan bisa 3 baris, bisa aja cuma sebaris. Jadi teman-teman nggak bisa patokin misalnya width sama height-nya, nggak bisa. Laptop juga biasanya nggak bisa karena posisinya kan tergantung dari sebelahnya gimana. Jadi biasanya ya udah pakai jarak aja sama sebelahnya, nggak usah pakai laptop. Posisinya jangan absolut pastinya ya, karena nggak absolut juga posisinya. Jadi biasanya yang dipakai ya kayak background-nya, border radiusnya atau apapun gitu yang di situ. Tapi kayak width, height biasanya jarang dipakai. Itu tergantung dari kita ngeset responsifnya sih biasanya. Hampir semuanya begitu.
pakai tools apapun biasanya yang nggak bisa mentah-mentah di copy paste ke dalam kode kalian. Tapi at least itu membantu kayak seperti dilihat sebelumnya kan bisa kelihatan ya, kita bisa tahu sebenarnya border radius dari yang dimau sama desainer itu berapa, itu kita bisa copy. Terus background-nya itu sebenarnya abu-abunya seberapa abu-abu itu kita bisa tahu di situ. Jadi nggak usah pakai asumsi lagi, nggak usah tebak-tebakan karena udah ada tools-nya, kita bisa kolaborasi di sana. Terus persiapannya karena bikin apa namanya? Bikin web front end itu kadang-kadang nggak sekonyong-konyong tiba-tiba bikin aja ya. Apalagi kalau teman-teman udah kerja di satu perusahaan, pegang produk yang pengennya di-maintain dalam jangka waktu yang lama, nggak kayak project yang selesai terus tinggalin gitu ya. Biasanya ada beberapa preparation-nya. Misalnya yang pertama pilih framework-nya, kenapa itu harus di awal? Karena berbeda pilih framework bisa jadi bagian bawahnya akan berbeda semua cara implementasinya. Jadi biasanya itu ditentuin di awal mau pakai framework apa. Terus biasanya desain sistem itu juga udah disepakatin di awal sama desainer. Tujuannya apa? Tujuannya biar si desainer juga nggak ngedesain asal-asalan, di kita juga nggak berulang-ulang ngerjain hal yang sama gitu. Misalnya button itu disepakatin warnanya hijau, hijaunya tuh hexnya segini ya, colornya. Terus variasinya ada ini, ada misalnya yang kecil, yang sedang, ada yang gede lebarnya. Terus misalnya ada yang ada ikonnya di sebelah. Udah tuh desainer nggak usah bikin macam-macam lagi. Jadi ikutin aja apa desain yang udah disepakati antara developer dan desainer. Nanti si developer juga bisa bikin UI kit dari yang sudah disepakati dengan desainer. Jadi ketika misalnya ada kerjaan di hari-hari ya butuh button ya udah tinggal copy aja button yang udah ada ke kerjaan sehari-harinya. Atau kalau memang nggak mau bikin desain sistem sendiri ya udah sepakati aja pakai desain sistem yang udah ada di luar sana. Misalnya tentuin pakai Bootstrap, pakai ikutin caranya Tailwind gitu atau yang lain. Kan biasanya udah ada aturannya ya. Misalnya Tailwind itu udah punya breakpoint-nya segini ya udah kita ikutin. Misalnya Tailwind udah punya warna ini. Terserah kita mau ikutin warnanya atau mau bikin sendiri karena kayak Tailwind kan bisa di custom juga ya. Atau pakai Bootstrap. Bootstrap kan udah ada button ukuran yang medium seberapa besarnya, yang large seberapa besarnya, yang small seberapa besarnya, udah ikutin itu aja. Jadi desainernya gampang, developernya juga gampang. Terus slicing HTML CSS pastinya berdasarkan spesifikasi desain kayak yang dibilang tadi, desainnya udah punya spesifikasinya, warna grey-nya itu segini, border radiusnya segini ya kita ikutin itu karena kita kan pengennya deliver seperfect mungkin dari apa yang sudah didesain sama developer meskipun nggak bisa 1:1 ya, tapi setidaknya kita coba sedekat mungkin dengan apa yang didesain sama desainer. Terus baru kalau udah selesai HTML CSS-nya baru tambahkan interaksi. Karena biasanya interaction nggak didesain di awal sebagai coder ya biasanya. Karena rada susah untuk bikin animation biasanya, makanya animation interaction itu biasanya dibikin setelah HTML CSS-nya selesai. Terus yang bagian paling terakhir pastinya itu jahit dengan data jika diperlukan. Jadi kalau teman-teman udah mainan dengan data, misalnya harus nampilin product list, harus nampilin produk dengan data-datanya. Nah, itu biasanya dikerjain paling terakhir. Setelah teman-teman selesai slicing-nya, udah bikin animation-nya, baru dijahit dengan data yang benar. Itu aja sih ya. Jadi kelihatannya banyak ya workflow-nya, tapi sebenarnya dari mana mulainya sih kalau pengen jadi front-end developer. Nah, ini ada roadmap. Teman-teman bisa lihat di roadmap.sh/frontend. Itu di situ ada end-to-end dari ujung ke ujung kalau teman-teman pengen belajar front-end. Banyak banget. Tapi sebenarnya fokusnya ya di HTML, CSS, JavaScript. Tapi kan zaman sekarang nggak cukup sama HTML, CSS, JavaScript. Mungkin teman-teman butuh yang lainnya. Tapi nggak usah dilihat secara gedenya, semuanya harus dipelajari. Tapi pelan-pelan aja berdasarkan kebutuhan. Misalnya CSS ya udah belajar basicnya dulu, tapi ternyata ada kebutuhan yang lain ya nanti tambahin belajar yang lain.
nggak usah terlalu obvious pengen belajar semuanya. Terus ya permudah aja jalan ke sana, jangan dibikin rumit gitu. Karena memang tadi ngeliat roadmap-nya kan panjang banget ya. Kadang-kadang orang udah mental di awal gitu ngeliat gitu. Ada beberapa hal yang akan membantu teman-teman dalam jump in jadi front end developer. Salah satunya ya kalau teman-teman bisa punya internship gitu ya. Internship kan cheating ya kalau teman-teman nggak, setidaknya teman-teman bisa mulai ngerasain gimana environment di lapangan sebelum benar-benar terjun di lapangan sebagai karyawan tetap. Terus teman-teman bisa belajar bikin portofolio sendiri. Kalau punya project ya akan lebih bagus. Kalau nggak punya ya mungkin bisa ngumpul sama teman-teman bikin project bareng-bareng teman-teman sama teman-teman lainnya. Terus belajar eksplorasi hal-hal yang memang bisa dikerjain karena buat industri buat industri portofolio cukup penting ya. Jadi kadang-kadang kita nyari orang yang benar-benar sudah ngerasain gimana bikin sesuatu itu sih ya. Terus yang jangan sampai lupa itu research sih. Jadi kalau teman-teman udah belajar sesuatu, jangan lupa kasih tahu ke orang lain atau jangan lupa coba ajarkan ke orang lain. Karena nggak ngertinya kita pasti ada orang yang lebih nggak ngerti di luar sana. Dan cara kita ngasih tahu ke orang lain itu sebenarnya kita lagi berusaha untuk memperdalam pengetahuan kita sendiri untuk bisa ngasih tahu ke orang lain sih. Terus connection, karena belajar sendiri itu susah, jadi kalau bisa cari teman buat belajar bareng sih. Terus coba ikutin kayak misalnya kayak DSC gini, ketemu banyak orang yang lagi belajar bareng atau ketemu orang yang sudah lebih dulu di lingkungan tersebut, itu biasanya akan membantu kita ketika belajar. Terus ini ada quote, jadi kalau teman-teman nggak pernah nyoba ya nggak akan bisa gitu, udah jelas-jelas gagal gitu. Kalau teman-teman mau nyemplung dulu aja ya paling nggak udah nyobain ya. Tapi kalau udah susah nih, ya nggak akan pernah bisa, akan selalu miss 100% kalau teman-teman nggak mau ambil risiko. Terus jangan lupa cara belajar orang tuh beda-beda. Ada orang yang sukanya nonton tutorial di YouTube, ada orang yang sukanya ngobrol dengan orang lain, ada orang yang sukanya baca dokumentasi, ada orang yang sukanya ngikutin tutorial tapi nggak berbentuk video, ada orang juga yang sukanya mungkin langsung terjun ke project, bikin project, meskipun dia belum tahu teknologinya. Beda-beda. Jadi pesan saya biasanya pelajari dulu cara belajar yang at least paling kalian rasa paling efektif buat diri kalian gitu. Kalau udah nemu formulanya biasanya gampang buat diulang-ulang. Jadi belajar apapun biasanya lebih mudah karena udah tahu formulanya. Tapi kalau belum tahu, ya mau nggak mau kalian harus cobain banyak cara belajar yang berbeda-beda sih sampai kalian nemu, oh cara ini sepertinya lebih efektif buat saya untuk belajar suatu hal. Jadi pelajari cara belajar yang efektif. Ada belum taksonomi? Ini biasanya gimana urutan teman-teman belajar. Jadi ya nggak apa-apa kalau baru pertama kali belajar tuh teman-teman berusaha mengingat. Kayak saya dulu pertama kali belajar programming itu berusaha menghafalkan sintaksnya. Misalnya kalau if itu harus ada kurung depan, terus ada kurung belakang, harus ada kurung kurawal, terus harus ada kurung kurawal. Itu saya coba hafalin. Sampai pada akhirnya sekarang sih memahami ya kalau hal itu nggak perlu dihafalkan, cukup dipahami aja gitu. Tapi ya memang ada ininya, ada tahapannya gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kalau sekarang mungkin masih sibuk mencoba menghafal sintaksnya, tapi lupa memahami kontekstualnya, nggak apa-apa karena memang ada tahapannya nanti sampai teman-teman bisa memahami, coba apply dari yang sudah dipahami, bahkan udah mulai analisa, evaluate dan coba create sesuatu dari yang teman-teman udah pelajari. Itu biasanya memang ada tingkatannya, jadi nggak apa-apa kalau memang masih ada di tahap yang belajar di awal. Ini yang saya bilang tadi, cari teman belajar dan mentor kalau bisa. Jadi ada yang ngarahin teman-teman mau kemana, tapi juga ada teman-teman yang bareng-bareng lagi nyari tahu suatu hal gitu. Karena belajar sendiri itu capek dan gampang bikin burnout ya mungkin ya kalau orang-orang zaman sekarang biasa sebutin.
Jangan lupa belajar fundamental dan konsep, karena hari ini kayak teknologi itu gampang banget geser ya, gampang banget. Kayak tiap hari ada aja framework baru gitu ya kalau di front end developer. Jadi rada susah kalau kalian nggak memahami fundamental dan konsepnya, karena nanti akan terbawa arus, terus susah buat pindah dari satu tempat ke tempat lain. Padahal di industrinya ya kita mesti di apa diharapkan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut gitu ya. Yaitu salah satu requirement-nya sih ya, buat jadi developer itu cepat beradaptasi dengan perubahan. Terus ini yang sering kejadian sama teman-teman yang baru belajar, suka panik kalau ketemu error. Error message-nya udah jelas, tapi panik jadi keburu nanya ke orang lain, nggak coba deep dive si errornya. Ini saya bahkan sering, ini nggak cuma kejadian sama teman-teman yang baru, bahkan di profesional pun suka begitu gitu. Mereka suka lupa bahwa salah satu skill yang underrated menurut saya adalah skill buat debugging ya. Skill gimana teman-teman nge-trace error yang ditemukan, coba cari tahu dari mana root cause-nya sampai teman-teman bisa solve itu sendiri. Karena ketika teman-teman bisa solve suatu problem sendiri, coba tracing, itu biasanya priceless sih experience-nya, jadi nggak bisa digantiin gitu. Jadi biasanya teman-teman yang udah ketemu error tersebut, terus susah payah nyari pemecahannya sampai bisa memecahkan sendiri, itu biasanya nggak akan kejebur lagi di tempat yang sama. Beda sama teman-teman yang gampang banget nanya ke orang lain, itu biasanya rada sedikit yang didapetin sih, karena istilahnya apa ya, mereka selalu senang hal-hal yang instan gitu. Ada error, pinginnya langsung dikasih tahu gimana cara benerinnya, tapi nggak dikasih tahu kenapa error itu bisa terjadi, harus dari mana dulu cara nyari tahunya. Itu yang biasanya suka miss. Tapi nggak apa-apa, karena memang beberapa skill kan yang memang butuh waktu ya untuk dipelajari. Jadi ya nggak apa-apa kalau awal-awal masih panik ya. Tapi sarannya nggak usah panik-panik banget sih, karena ya itu codingan aja, nggak ngegigit juga sih. Terus paksakan belajar bahasa Inggris, karena sebanyak apapun konten berbahasa Indonesia, pada akhirnya kalian akan ketemu di mana dokumentasinya mungkin tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi kalaupun kalian nggak bisa aktif ngobrol berbahasa Inggris, kalau bisa sih tetap bisa memahami tulisan-tulisan bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris pasif. At least kita bisa dengerin teman-teman ngomong bahasa Inggris, meskipun kita terbata-bata buat ngomong. Saya pun bukan orang yang jago bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya termasuk parah, tapi saya berusaha belajar karena memang lingkungannya begitu ya. Masih banyak banget artikel, dokumentasi yang ditulis pakai bahasa Inggris. Jadi saran saya, mumpung belum terlalu jauh, paksakan belajar bahasa Inggris. Sekian dari saya. Terima kasih dan silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Slide hari ini bisa diunduh di kesana.in/slide-gdsc-win, atau kalau mau langsung di speakerdeck.com/masipan. Oke, Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Irfan, terima kasih. Jadi tadi udah dipaparin materinya, maka Irfan mulai dari alasan dan juga keunggulan dari front-end developer, terus juga ada penjelasan apa itu front-end developer, bedanya sama back-end, terus juga tantangannya apa aja kalau jadi front-end developer. Terus yang ketiga tuh ada yang menjawab tema kita hari ini, langkah-langkah dan cara-cara implementasi dari desain jadi codingan, dan juga tadi Kak Irfan udah ngasih tips-tips untuk kita belajar kalau mau mulai jadi front-end developer nih teman-teman. Pasti teman-teman di sini udah punya pertanyaan nih buat Kak Irfan, penasaran sama materi yang tadi udah disampaikan. Jadi buat teman-teman yang mau atau punya pertanyaan, boleh banget langsung chat di chat box atau boleh raise hand, nanti dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Oke, ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Aku sendiri juga punya, itu ada Fahridan dulu deh. Fahridan udah punya pertanyaan nih, boleh on mic terus tanyain langsung ya. Oke, aku mau nanya nih sama Mas Irfan sebelumnya. Kan pengalaman Mas Irfan nih udah banyak banget nih, mulai dari
di Blibli, terus ke Bizi, terus ke Tokopedia. Sebenarnya yang aku pengen tanyain tuh gimana sih cara Mas Irfan tuh berani memulai gitu buat terjun ke yang e-commerce yang memang lumayan besar, mulai dari Blibli terus ke Bizi terus ke Tokopedia gitu. Karena kadang tuh dari aku sendiri juga pengalaman, kadang mau magang aja atau mau mulai aja tuh takut gitu buat memulai, karena ini kapasitas kita tuh udah pas belum sih di sini, terus kayak apa kita udah cocok gitu di sini. Nah, mungkin itu pertanyaan pertama. Nah, terus pertanyaan kedua, ada nggak sih kayak problem-problem yang Mas Irfan hadapin selama bekerja ini, mulai dari Blibli, di Bizi, sama Tokopedia? Pasti kan workflow-nya beda-beda gitu, dan pastinya mungkin ada beberapa problem itu yang mirip-mirip, dan aduh ketemu problem ini lagi ketika bekerja sebagai front end developer gitu. Ada aja pasti yang kayak aduh ini lagi. Mungkin bisa kali dikasih tips gitu problemnya seperti apa, dan kayaknya buat ngatasin itu kayak gimana kayak gitu. Jadi pas waktu di Blibli seperti apa, waktu di Bizi kayak gimana, waktu di Tokopedia kayak gimana gitu. Itu aja sih pertanyaan dari aku. Pertama, saya udah pindah di beberapa company ya, dan dari saya pindah beberapa company itu saya mulai memahami bahwa pada dasarnya itu ketika kalian pindah company atau bahkan pindah dari satu project ke project lain, bisa jadi ya, itu nggak bisa 100% kemampuan atau pengetahuan yang kalian punya bisa kalian bawa gitu. Misalnya saya pindah dari dulu SML, saya Java developer, tiba-tiba pindah ke Blibli, itu jadi front end developer. Tentu saja hampir semua pengetahuan back end developer saya nggak bisa kepake, ya kan? Tapi ternyata untungnya ada yang kepake dikit, karena ketika ngoding di Blibli ternyata mereka masih pakai Java juga untuk front end-nya, jadi ngoding front end-nya di atas JSP. Jadi pengetahuan Java saya menolong di situ, sedikit banget. Terus saya di Blibli itu pakai AngularJS 3 tahun, terus pindah ke Vue.js di tahun-tahun terakhir, terus pindah ke Bizi itu pakai Nuxt.js, which is juga hal yang baru. Jadi saya pindah ke Bizi juga paling 40% dari pengetahuan yang saya punya gitu. Jadi semuanya hampir mulai lagi. Terus pindah ke Tokopedia, itu saya pindah jadi pakai React.js, which is seumur hidup saya nggak pernah saya pakai gitu. Tapi kenapa ya si Tokopedia berani hire saya dengan posisi bahkan principal engineer, yang harusnya saya ngasih contoh buat teman-teman yang lain. Gimana bisa ngasih contoh kalau saya aja nggak pernah belajar gitu. Tapi iya, saya memahami bahwa ternyata yang coba diambil sama Tokopedia atau perusahaan-perusahaan sebenarnya bukan hal itunya gitu. Jadi bukan pengetahuan saya soal React-nya, tapi pengetahuan saya soal software development-nya. Gimana saya biasa maintain anak-anak buat naikin awareness soal teknologinya misalnya. Karena selama ini kan biasanya front-end developer ya deliver produknya, terus codingannya ya asal jadi. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu yang cukup mahal dihargain gitu. Terus misalnya pengalaman saya setup infrastructure itu kan ini ya cross teknologi ya, apapun teknologinya biasanya infrastrukturnya hampir akan mirip-mirip. Nah, hal-hal begitu yang ternyata mungkin lebih mahal harganya dibanding spesifik skill-nya. Jadi makanya yang hal-hal yang kayak fundamental itu jangan suka dilupain, karena gampang banget buat switch dari satu teknologi ke teknologi lain hari gini gitu ya. Kayak saya dari Vue.js ke React.js ya butuh waktu. Saya nggak bisa bilang bahwa pick up React.js kata orang itu gampang banget, nggak bisa begitu. Karena ada banyak hal yang spesifik di React.js yang kalian nggak akan temui di Vue.js gitu. Karena spesifik banget. Misalnya ada use effect itu kalian nggak akan paham cara kerjanya kalau kalian nggak pernah belajar React.js, karena itu spesifik. Kalian belajar JavaScript sampai jengking pun nggak akan paham, karena itu urusannya React.js, bukan urusannya JavaScript. Berarti kan ada hal-hal yang memang spesifik yang kalian harus pelajari ketika masuk ke suatu lingkungan gitu. Itu mau nggak mau, kalau kalian kerjanya sehari-hari pakai React.js, kalian harus pick up itu. Tapi jangan lupa bahwa ada hal-hal yang ada di luar spesifik teknologinya. Karena pada akhirnya kita mesti punya pandangan yang lebih global kan. Misalnya di React.js itu kan dekat banget sama JavaScript ya. Jadi kadang-kadang bahkan teman-teman nggak bisa bedain mana yang JavaScript, mana yang React.js. Itu problemnya kadang-kadang karena ada di satu lingkungan yang sama.
Dan kalau kalian paham JavaScript-nya, mungkin kalian akan lebih bagus cara memahami React.js-nya karena sudah paham di JavaScript-nya. Hal-hal begitu yang cukup membantu. Jadi misalnya kayak React.js itu kan nggak pernah ngasih tahu gimana cara scaling project yang benar gitu ya. Karena React.js ya cuma ngasih tahu gimana cara bermain dengan React.js, tapi nggak ngasih tahu gimana kalau project-nya ada 30 project. Terus gimana cara manage-nya, itu nggak pernah diajarin di React.js. Atau gimana cara maintain 100 orang yang kerja bareng-bareng di React.js, itu nggak pernah dikasih tahu kan. Nah, hal-hal begitu ya mau nggak mau berdasarkan pengalaman aja sih ya. Jadi jangan takut kalau memang ada daerah abu-abu ketika di software development, karena pada dasarnya kalian nggak bisa tahu semua hal di awal ya. Saya masuk ke Tokopedia, saya nggak tahu kalau ternyata maintain 100 orang itu susah banget dibanding maintain 5 orang gitu. Ya nggak tahu, karena memang nggak pernah mengalami itu. Ya nggak bisa expect saya tahu hal itu ketika saya baru pertama kali join gitu, karena saya nggak pernah ngerasain hal begitu. Gitu. Jadi ya menurut saya sih risiko sih ya, maksudnya kalian nggak bisa expect seorang kandidat ketika masuk itu bisa 100% fit dengan apa yang kalian mau sih. Yang kalian inginkan adalah suatu kandidat bisa grow bareng dengan kalian gitu. Jadi ketika saya interview orang pun saya nggak bisa berekspektasi bahwa orang tersebut langsung 100% paham dengan stack yang dipakai Tokopedia, nggak bisa begitu. Yang saya mau adalah orang tersebut bisa catch up nggak dengan perkembangan teknologi, orang tersebut gampang nggak dipelajari, orang tersebut kekeh nggak dengan pendiriannya. Karena biasanya kalau kekeh nih susah nih diseret kemana-mana nih. Misalnya dia udah view tapi udah view banget nih, kayaknya udah nggak mau belajar hal lain. Ini biasanya repot yang begini. Jadi meskipun jago biasanya dihindari nih yang begini-begini. Tapi orang yang pick up teknologinya lebih cepat itu biasanya lebih gampang masuknya. Karena mereka udah ngasih jaminan bahwa oh, gue siap kok belajar hal-hal yang lo mau karena memang kebutuhannya begitu. Oh, gue siap kok dengan arsitektur yang memang custom gitu. Misalnya Tokopedia kan custom banget yang nggak pakai Next.js, nggak pakai framework yang di luar sana karena kita bangun dari nol. Berharap orang yang ada di luar sana ngerti apa yang kita bangun ya nggak bisa karena itu custom gitu. Mau nggak mau ya semua orang harus pick up teknologinya ketika di Tokopedia, nggak bisa dari luar. Itu sih. Jadi memang resikonya begitu. Kita nggak bisa berharap kita akan memahami lingkungan baru atau apapun. Misalnya kalian belajar di kampus itu akan sangat berbeda ketika kalian masuk ke industri. Ya itu udah resiko gitu. Kalian nggak bisa 100% fit gitu. Yang bisa kalian tawarkan adalah gue siap kok pelajarin apapun custom workflow yang ada di tempat lo gitu dengan pengetahuan yang gue punya gitu. Itu soal ini ya apa quick adapt ya. Cepat-cepat beradaptasi. Satunya tadi soal apa ya, gue lupa. Problem Mas yang dihadapin itu Oh ada sama yang ya, sama ya. ya gitu. Iya, itu kan justru ini ya, justru benefitnya kita ketemu banyak problem gitu. Yang saya bilang ya, senior developer atau bahkan principal atau bahkan mentor-mentor kalian itu bisa jadi ngodingnya nggak lebih jago dari kalian. Gua principal engineer itu sering minta tolong sama teman-teman yang junior atau bahkan senior gue gitu, senior engineer gitu. Karena memang gue sering nggak ngerti cara ngodingnya gitu, gue nggak lebih jago dari mereka. Tapi apa yang bisa kalian pastiin ya, senior kalian bisa jadi ketemu problem lebih banyak dari kalian. Itu udah pasti. Karena mereka lebih senior, mereka lebih lama gitu. Jadi bisa jadi problem yang kalian temukan itu sebenarnya mereka udah pernah ketemu gitu. Jadi mereka lebih jago bukan karena mereka memang lebih jago secara ngodingnya, tapi mereka udah nyusruk lebih sering dibanding kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian setup Node.js error ya, gue udah lebih sering error dibanding kalian, bisa jadi begitu karena gue udah ganti laptop berapa kali, setup berulang-ulang kali kena hal yang sama gitu. Jadi jangan dianggap bahwa si senior itu lebih jago, tapi lebih sering kena masalah pasti ya. Jadi orang-orang yang sekarang terlihat jago, itu dulunya juga bodoh sama bodohnya sama kalian gitu sih. Jadi ya nikmatin aja prosesnya. Cuma yang perlu diketahui adalah berusaha sebisa mungkin jangan jatuh di tempat yang sama kan. Makanya biasanya kalau di kantor tuh ada yang namanya kayak misalnya RCA gitu ya, root cause analysis. Jadi kalau ketemu problem itu kita nggak cuma fixing problemnya aja, tapi kita coba cari root cause-nya. Kita tulis, oh bug ini itu terjadi karena ini, penyelesaiannya harus begini gitu. Dokumentasi itu kan akan jadi catatan buat kalian sendiri dan buat orang lain ya. Jadi harapannya adalah kalau kalian udah
jatuh di situ, kalian nggak jatuh di situ lagi, dan orang lain kalau bisa jangan jatuh di situ lagi gitu. Tujuannya itu. Tapi kalaupun kalian nggak bikin dokumentasi dan proper, ya paling itu ya. Ya, oke Mas. Makasih Mas. Oke deh, itu dia ya tadi yang penting intinya dari diri kita harus mau belajar hal-hal yang baru ya Kak. Oke, lanjut aja. Udah ada pertanyaan lagi nih yang masuk di chat dari Kansa. Kansa mau nanya, Kak, maaf mau tanya, kalau mau bikin portofolio itu Kakak mulainya gimana dan post di mana ya? Mungkin Kakak bisa kasih tips-tips nih buat Kansa yang mau bikin portofolio. Tes, Kak, masih kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran. Gimana tadi? Sorry Miss. Kansa nanya, kalau mau buat portofolio itu Kakak mulainya gimana dan post di mana gitu Kak? Sebenarnya kalau buat front end developer ya, paling gampang bikin portofolio itu buat kebutuhan kalian sendiri sih. Saya bilang begitu. Jadi misalnya, biasanya paling umum ya buat front end developer itu bikin blog buat diri kalian sendiri. Bikin blognya kalau bisa jangan yang pakai tools umum gitu. Misalnya kayak pakai WordPress, itu biasanya ya membantu sih ya, cuma biasanya nggak belajar dari awal setupnya. Jadi saya prefer kalian bikin blog sendiri, itu udah portofolio. Itu udah portofolio. Terus bikin misalnya landing page untuk diri kalian sendiri, kan nggak usah pusingin mikir kebutuhan orang lain, karena itu kan kebutuhan diri kalian sendiri ya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Saya bikin project-project pun saya nggak mikirin orang lain dulu kok. Misalnya saya bikin yang bacaquran.id itu karena saya nggak senang kalau baca Quran di Android, misalnya ya, aplikasi Android suka ada iklannya, dan iklannya suka nggak relevan gitu sama apa yang saya mau. Jadi ya udah, karena saya bisa bikin web sendiri aja, nggak usah ada analitiknya, nggak usah ada iklannya, karena saya mau baca Quran aja gitu. Jadi fokus ke diri sendiri dulu sih ya, paling gampang gitu ya. Tapi kalau ketemu teman pairing gitu ya, bisa coba ini dulu sih. Apa istilahnya? Brainstorming aja sama temennya. Kira-kira apa nih yang pengen kita bikin bareng-bareng gitu. Terus kalau punya klien beneran mungkin bisa bikin project bareng-bareng. Tapi sih saya fokus ke diri sendiri aja dulu sih. Saya nggak terlalu jauh mikirnya. Jadi saya butuh apa? Misalnya saya pengen bikin pemilik URL sendiri karena saya nggak senang pakai bit.ly. Ya udah bikin sendiri. Jadi tujuannya buat diri sendiri dulu. Terus karena saya suka open source, jadi sebagian besar kode project saya itu ada di open source. Jadi selain fokus ke hasil akhirnya, biasanya saya fokus ke codingannya. Jadi biar teman-teman bisa lihat gimana saya construct suatu project gitu. Gimana saya problem solving satu project di satu spesifik teknologi. Itu biasanya saya senang begitu. Jadi selain fokus ke hasil akhirnya, biasanya fokus ke kodenya sendiri sih. Karena saya masih fokus banget ngoding kan. Oke, gitu Kak. Berarti cari kebutuhan dari diri kita sendiri dulu ya kalau bisa. Paling gampang. Gitu kan, Sa. Gimana kan, Sa? Udah cukup atau ada yang ditanyain lagi lanjutannya? Ya, kalau udah kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Alfi. Alfi izin bertanya, Kak, apakah ada alasan spesifik kenapa Tokopedia memilih React.js dibandingkan framework yang lainnya? Sebelumnya terima kasih, Kak. Sebenarnya saya bukan decision maker ya. Karena saya join Tokopedia udah pakai React.js. Dan saya sih nggak ambil pusing. Saya nggak ambil pusing dengan hal begituan gitu. Jadi apapun keputusannya saya go aja. Karena pemilihan teknologi itu sebenarnya nggak segampang karena React.js populer, nggak segampang itu. Karena React.js gampang di pick up. Kalian mesti lihat lingkungan yang ada di kantor kalian gitu. Kalau memang di kantornya pick up-nya Vue.js semua, ya jangan ambil React.js karena itu akan menurunkan velocity developernya. Jadi productivity-nya akan turun. Jadi kan nggak mau ya si company misalnya
hire 10 developer tapi cuma bisa bikin satu fitur doang gitu kan, nggak pingin. Pinginnya tetap produktif kan. Jadi nggak usah neko-neko cari di luar sana yang populer, langsung aja lihat di teman-teman kalian itu pada pinginnya kemana, bisanya apa, ambil itu aja. Tapi kalau Tokopedia kenapa pick up React.js, pastinya bukan saya. Karena saya join aja udah React.js. Oke, gitu tuh Alfi jawabannya. Gimana Alfi? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa udah cukup? Ini selanjutnya Raka nih, Raka mau tanya, katanya gimana Raka mau on mic atau mau ditanyain lewat chat aja? Kalau mau on mic boleh dinyalain mikrofonnya Raka. Oke, Raka nanya di kolom chat nih Kak, apa sih decision yang dilakukan ketika tenggak atau deadline project singkat sementara di turn out untuk jaga kualitas code atau performance dan lain-lain gitu untuk Oke. Itu selalu jadi problem ini sih ya, problem klasik gitu. Kalau saya biasanya punya prinsip namanya itu engineering excellence. Jadi seberapa kita bisa deliver hal sebaik mungkin yang kita bisa saat itu dengan tenggat waktu yang ada gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang problemnya kita ya, problem developer, programmer pada umumnya, kadang-kadang tuh sebenarnya mereka udah tahu cara bikin bagusnya gimana. Tapi mereka selalu berlindung karena deadline-nya cepat. Itu yang saya sebut nggak engineering excellence gitu. Jadi mereka sudah tahu bagaimana cara bikin bagusnya, tapi nggak bikin bagus. Itu problem. Tapi kalau kalian tahu cara bikin bagusnya dan kalian nggak bikin bagus, itu kan salah ya. Tapi kalau kalian udah tahu bagusnya, terus memang waktunya nggak sampai untuk bikin bagus, itu gimana ya? Kayak ya ini tergantung personal ya, personal banget. Ini jawabannya personal banget. Saya nggak bisa generalisasi ke orang lain ya. Cuma buat saya bikin unit testing itu udah bukan ini lagi. Udah bukan apa istilahnya? Udah bukan edit task lagi. Nangkep nggak? Jadi buat saya untuk menyelesaikan fitur itu udah termasuk unit testingnya. Dan itu nggak akan masuk ke story point saya gitu. Karena itu udah sehari-hari saya. Saya bikin unit test itu buat speed up cara workflow saya, bukan buat keren-kerenan karena bosnya minta. Saya nggak begitu. Kalau saya udah di tahap yang saya menyadari bahwa unit test akan mempercepat proses development saya. Tapi kan untuk sampai ke situ nggak mudah ya. Dan itu jelas personal banget, karena front-end developer di kita kan masih UI spesifik ya. Kalau ngerjain sesuatu itu ya dilihat UI-nya. Kalau UI-nya belum memuaskan ya buat mereka berarti belum final gitu. Kalau UI-nya belum benar ya mereka belum final. Saya termasuk orang yang sering ngoding dengan merem ya. Saya percaya diri banget ngoding set tanpa buka browser nggak apa-apa gitu. Karena saya biasanya orangnya cukup percaya diri untuk ngoding. Jadi hal-hal kayak bikin unit test itu buat saya udah jadi kayak kebutuhan karena saya biasanya malas melihat UI-nya gitu. Jadi itu kan salah satu hal lain ya, termasuk kayak kode bagus kan nggak cuma karena unit test ya, bisa jadi cara ngatur separation of concern-nya gitu ya. Gimana mecah satu concern dengan concern lain. Misalnya kejadian yang umum kalau di React.js itu mereka naruh logic di satu komponen yang sama gitu. Jadi makanya sering kesusahan untuk baca kode orang lain karena di satu komponen itu udah penuh dengan ada view-nya, ada logic-nya, ada data fetching-nya di satu komponen yang sama. Akhirnya kan line of code-nya membengkak ya dengan jadi kita rada susah tracing kodenya. Nah, untuk bisa memecah concern itu biasanya kan memang butuh pengalaman ya. Gimana sering lihat kode yang dipecah-pecah sama sering lihat kode yang jadi satu itu biasanya nanti jadi sense-nya akan naik. Oh ternyata hal yang misalnya data fetching tuh bisa loh nggak usah di dalam komponennya dan itu nggak mengurangi velocity kita, nggak mengurangi produktivitas kita gitu. Karena justru akan memudahkan kita. Nah hal-hal begitu memang
memang faktanya butuh waktu untuk sampai ke situ gitu. Karena developer biasanya awal-awal ya udah make it happen aja, asal selesai aja nggak apa-apa gitu. Saya sih nggak nyuruh juga junior developer untuk ngoding sebagus teman-teman senior gitu. Cuma yang senior kalau ngodingnya masih kayak junior itu yang saya tanyain gitu. Kamu misalnya 2 tahun ngapain aja gitu, ngodingnya masih begitu-begitu aja, itu yang saya tanya. Tapi yang junior nggak apa-apa gitu, karena memang ada waktunya gitu. Karena mereka belum ketemu banyak problem misalnya. Kayak separation of concern itu kan akan jadi problem kalau udah gede gitu ya. Kalau masih kecil nggak ada masalah. Misalnya kalian bikin blog doang ya udah tumpuk aja semuanya di situ karena nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kayak Tokopedia misalnya engineer-nya udah 100 plus, terus codingannya, service-nya udah 30 plus, package-nya udah 30 plus, share code-nya udah 30 plus, ya pusing liatnya gitu. Kalau apa-apa ditumpuk jadi satu gitu. Jadi tapi kan orang yang memahami itu kan orang yang ngikutin dari awal ya. Maksudnya, oh ternyata ketika udah sampai di scale ini, udah nggak bisa lo ngoding dengan cara begini, harus ngodingnya ditatain dengan lebih benar. Nah, hal-hal begitu sih. Jadi gimana ya? Kalau memang kalian nggak bisa force untuk engineering excellent di awal ya udah. Kan pada akhirnya developer adalah tujuannya untuk deliver produk ya, bukan fokus di engineering-nya. Tujuannya begitu sebenarnya menurut saya gitu ya. Karena banyak hal-hal di engineering itu kadang-kadang memang over gitu, terlalu berlebihan gitu. Nggak ngasih added value buat produknya. Itu yang perlu dihindari. Jadi ngerjain hal-hal yang sebenarnya nggak ngasih benefit ke produk akhirnya gitu. Kayak kenapa orang-orang pick up testing gitu? Karena mereka berharap testing itu bisa avoid mereka dari problem-problem yang aneh-aneh, atau bisa speed up prosesnya tanpa harus manual regression. Tujuannya kan begitu. Tapi kalau itunya nggak dapat, ya nggak usah nulis testing gitu. Karena nggak ada value-nya buat produknya gitu. Misalnya bikin testing itu cuma bikin lama, terus bikin testingnya ngawur, nggak ngasih preventif ke fiturnya. Ya udah ngapain nulis testing gitu. Nggak ada benefitnya gitu. Tapi kalau memang ada benefitnya ke produknya kan gampang justifikasinya gitu. Karena itu berarti bukan cuma engineering yang senang-senangan ngoding hal-hal terkait engineering-nya, tapi memang ada benefit yang dikasih ke produk akhirnya gitu sih. Jadi pada akhirnya kalau kalian bisa mencapai itu, biasanya kalaupun kalian mau masukin ke story point lebih gampang. Misalnya mau bikin satu fitur, oh ini fitur ini gue butuh bikin unit testingnya deh. Boleh tambahin nggak misalnya story point-nya yang tadinya 3 tambahin jadi 5 gitu. Biasanya beberapa orang ngerti kok. Jadi ya tarik ulur aja ya, kalau udah ngomongin deadline tarik ulur sih, tergantung seberapa kuat posisi kalian meyakinkan orang lain sih. Oke, itu tuh tadi siapa yang nanya? Raka gitu ya, Raka udah dijelasin panjang banget sama Kak Irfan. Semoga terjawab. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Henry. Henry nanya, berdasarkan slide yang Kak Irfan jelaskan sebelumnya, salah satu kesulitan pada front end itu adalah web performance. Apa aja indikator penilaian untuk mengukur web performance? Jika program atau web sudah dibuat kurang memenuhi web performance, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan performance dalam segi front end-nya, Kak? Pertama, web performance itu bukan concern semua orang ya. Meskipun itu concern semua pengguna mungkin ya, tapi pada akhirnya itu bukan concern semua pemilik produknya. Jadi pastiin dulu, karena kalian mau fokus ke web performance, pastiin kalau itu memang jadi concern dari tim kalian, dari produk tim, dari bos kalian, dari semua orang yang jadi stakeholder. Kalau nggak jadi concern, ya udah ngapain capek-capek ngerjain hal yang memang nggak pernah jadi concern gitu. Jadi kalau hal itu udah jadi concern, baru kalian bisa investasi lebih banyak di situ gitu. Jadi misalnya di Tokopedia itu web performance salah satu pilarnya kan. Jadi kita bahkan sampai capek-capek bikin custom tool sendiri untuk misalnya kayak ngecek performa web kita secara berkala, bahkan kayak misalnya yang punya custom flow harus login dulu, itu kita cek juga. Jadi ada tools yang akan loginin si testernya, terus nanti dicek halaman-halaman yang butuh login atau bahkan butuh flow tertentu. Misalnya halaman Tokopedia kan ada beberapa halaman yang harus
melakukan aksi dulu untuk bisa mengunjungi halaman tersebut. Misalnya kayak halaman checkout, itu untuk sampai ke halaman checkout kalian mesti punya barang dulu di keranjang kan. Nah, itu bisa dilakukan sama tooling kita. Dan itu kan berarti ada investasi di situ ya, harus ada developer yang develop tools-nya, ada infrastruktur yang harus diinvestasi, ada harga yang harus dibayar kan. Nah, investasi itu bisa jalan kalau memang itu jadi concern bersama. Kalau itu nggak jadi concern bersama, kalian nggak usah investasi di situ gitu. Ngapain gitu? Udah pakai aja yang ada. Misalnya udah pakai aja PageSpeed Insight, pakai aja web page test yang udah ada, nggak usah fokus di banyak hal. Terus kalau ngomongin web performance itu sebenarnya kuncinya satu, lebih kecil lebih bagus, lebih sedikit lebih bagus, udah gitu aja. Jadi kalau ditanya mau ngapain ya balik lagi ke itu, lebih kecil lebih bagus, lebih sedikit lebih bagus. Pertanyaannya gimana? Ya tergantung case by case-nya gitu. Misalnya lebih sedikit lebih bagus, seberapa banyak kalau kalian cek DevTools-nya, network request-nya ada seberapa banyak, bisa nggak dikurangin gitu. Itu kan lebih sedikit lebih bagus ya, makin banyak makin jelek. Terus lebih kecil lebih bagus, misalnya gambarnya segede apa, bisa nggak dikecilin? Kalau mau bisa dikecilin ya kecilin aja, ngapain kirim yang gede kalau bisa kecil kan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang sebaliknya, kalau bisa gede kenapa dikecilin? Susah ya, kalau itu mah udah susah. Tapi konsepnya, prinsipnya sebenarnya itu aja sih. Lebih sedikit lebih bagus, lebih kecil lebih bagus. Udah itu aja. Jadi kalau ada kalian lihat lagi web-web kalian ada yang aneh-aneh, terus kalian nggak tahu ceritanya, itu tanyain lagi, itu butuh nggak gitu. Itu bisa dikecilin nggak? Itu bisa dibuang apa nggak? Itu aja sih sebenarnya. Teknisnya gimana? Itu bisa seharian lagi, Mas. Kayak gitu ya, Kak. Jadi tergantung objektif dari platform yang dikembangin juga. Kalau misalnya pelayanan biasanya butuh web performance yang tinggi ya, Kak. Oke deh, selanjutnya ada pertanyaan dari Dadi. Maaf Kak, ingin tanya, boleh cerita cara belajar web dev Mas Irfan sebelumnya nggak ya? Soalnya banyak hal yang harus dipelajari dalam bidang front-end, dan seringkali kebutuhan perusahaan langsung diharuskan menggunakan JS Framework, padahal sebetulnya belum siap kalau langsung ke sana. Itu yang saya bilang ya, cara belajar orang itu beda-beda. Jadi sebelum jump in, daripada mikirin belajar banyak hal, pikirin aja cara belajar yang pas itu yang mana gitu. Jadi saya selalu ngasih tahu sebelum belajar itu bahkan kalian cari tahu dulu cara belajarnya dulu gitu. Jadi orang kan beda-beda ya, yang saya bilang ada yang senang baca buku. Misalnya efektif ternyata baca buku. Ya berarti itu adalah cara paling bagus buat kalian. Jadi kalau ada teknologi baru, cari bukunya gitu. Karena kalian udah realize bahwa baca buku adalah cara terbaik kalian untuk belajar. Terus ada lagi orang lain yang senangnya nonton YouTube. Ya berarti kalau ada teknologi baru, langsung cari YouTube tutorialnya, karena itu cara paling efektif buat kalian. Nah, saya pribadi ini termasuk orang yang belajarnya pragmatis. Jadi, saya orang yang sebenarnya malas belajar hal-hal yang nggak saya butuhkan. Jadi, saya pelajari cuma apa yang saya butuhkan atau kemungkinan bersinggungan dengan yang saya butuhkan gitu. Jadi biasanya saya nggak mau belajarin hal-hal yang aneh-aneh sih. Jadi tergantung kebutuhan aja. Misalnya saya butuhnya React.js, saya React.js butuhnya cuma bikin CRUD, ya udah saya pelajarin itu aja. Hal-hal di luar sana saya nggak perlu pelajarin gitu. Karena saya nggak butuh pada saat sekarang gitu. Nanti suatu saat saya butuh hal lain lagi. Misalnya saya butuh mengoptimasi cara rendering di React, ya saya pelajarin gimana cara rendering di React. Di React itu terjadi re-render ketika apa, nah baru saya pelajarin hal itu. Jadi nggak usah terlalu obvious di awal itu pengen belajar semua hal. Misalnya belajar React, berarti kalian harus belajar A sampai Z di React. Nggak begitu gitu. Pelajarin aja apa yang butuh dulu gitu. Karena A sampai Z di React itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk dipelajari gitu. Karena complicated dan selalu berubah terus gitu. Jadi pada akhirnya kalian nggak bisa menguasai semua hal sih. Jadi memang ada hal-hal yang harus dikorbankan untuk nggak dipelajari sih. Jadi kalau saya sekarang daripada memikirkan apa yang saya pelajari, saya justru memikirkan hal-hal apa yang saya nggak perlu pelajari gitu. Karena nggak semua hal harus saya pick up sih. Nggak semua hal itu akan ngasih benefit ke kerjaan saya sekarang gitu. Tapi perlu di note ya bahwa
belajar itu sebenarnya nggak pernah rugi gitu buat kalian. Jadi sebenarnya kalau kalian masih punya waktu banyak, punya waktu luang yang banyak, belajar apapun bahkan yang kalian nggak pakai sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi kalau udah kayak seumur saya sih lebih pragmatis saya belajarnya. Apa yang dibutuhkan aja. Terus belajarnya karena saya orangnya pragmatis, biasanya saya langsung jump in sih. Jadi saya nggak mau was-was terlalu lama di dokumentasi. Saya cukup belajar kayak get started-nya gimana, hal-hal fundamentalnya apa, sisanya langsung bikin sesuatu aja. Jadi misalnya belajar React.js, atau kemarin yang baru kan saya baru belajar Svelte, ya saya belajar aja get started-nya gimana, terus baca dikit dokumentasinya, sisanya langsung aja bikin project. Bingung gimana, baca dokumentasinya lagi. Di jalan ketemu error gimana, baca dokumentasinya lagi. Karena memang saya belajarnya mundur-mundur gitu, jadi langsung jump in di project, bingung baca dokumentasinya. Yang salah adalah kalian coba terjun ke project, bingung nggak mau baca dokumentasi. Itu udah pasti tersesat. Jadi jangan lakukan yang begitu. Jadi coba-coba terjun ke project, tapi nggak mau balik lagi ke dokumentasi atau baca hal-hal yang terkait dengan errornya, itu salah tuh. Jadi kayak mengandalkan orang lain jadi pelajarnya. Nggak boleh begitu. Jadi terserah kalian mau baca dulu atau langsung jump in, nggak ada masalah. Tapi ketika error, kan berarti ada sesuatu yang miss nih ketika kalian langsung jump in ke project. Ya kalian jangan malu untuk baca lagi. Coba nih, mana nih yang kelewat nih, bagian mana nih yang salah nih. Gitu sih. Kalau saya pragmatis gitu sih. Jadi dibanding ngabisin waktu terlalu banyak baca dokumentasi dari A sampai Z yang biasanya cukup banyak, saya screening aja, baca awal-awalnya sekilas, oh ini kayaknya saya udah bisa bikin project deh dengan begini. Udah jamin project, nanti kan case-case-nya lucu-lucu tuh kalau di project ya. Oh ternyata looping ini harus begini, oh gimana ya loopingnya bukan array-nya bentuknya objek, beda lagi cara loopingnya ternyata. Nah begitu-begitu, baru ketemu di project biasanya saya, nggak bisa ketemu di dokumentasi, hal begitu. Oke, gitu. Jadi intinya mulai belajar dulu aja, jadi coba-coba. Iya, cari cara belajarnya lah. Karena beda-beda sih. Jangan juga diikutin cara saya belajar gitu. Karena bisa jadi nggak cocok gitu. Jadi dengerin aja itu sebagai input aja, nanti cobain. Kalau nggak cocok ya jangan diikutin gitu. Iya. Tanya ke diri sendiri dulu belajarnya enaknya gimana gitu ya. Jadi, iya, kalau belum nemu harus dicobain semuanya sih. Kan misalnya kalian belum nemu nih cara belajar yang efektif gimana, harus dicobain semua. Misalnya cobain nonton YouTube, seberapa efektif buat kalian. Coba baca dokumentasi dari A sampai Z, seberapa banyak kalian bisa resap itu untuk bisa masuk ke project. Terus coba langsung jump in ke project tanpa baca dokumentasi dengan proper. Bisa nggak? Kalau ketemu bisa balik lagi ke dokumentasi nggak? Jadi kayak apa ya istilahnya trial and error gitu sih. Itu biasanya saya barbarnya gitu di awal-awal ya. Tapi ketika udah nemu formulanya ya udah tinggal ikutin aja formulanya gitu. Oke. Makasih Kak jawabannya. Nih terakhir, kayaknya ini bakalan jadi pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan dari Iqbal Maulana. Maaf izin bertanya Kak, sekarang kan udah ada cara buat web tanpa ngoding. Bagaimana pandangan Kakak tentang hal tersebut? Membantu ya, kan nggak semua orang bisa ngoding. Nggak semua orang bisa ngoding dan mungkin orang-orang tersebut memang butuh web gitu. Solusi termudah ya pakai tools itu gitu. Jadi banyakkan no code sebenarnya tujuannya kan bukan buat programmer ya, buat orang-orang yang memang nggak bisa investasi di programmer atau nggak bisa investasi di coding gitu, tapi mereka tetap butuh web. Ya makanya kayak dulu sampai sekarang masih banyak sih. Ada yang tools kayak WordPress yang kalian tinggal setup jalan gitu. Itu kan membantu banget buat UMKM misalnya yang nggak bisa setup banyak hal tapi mereka pengen punya web gitu. Atau bahkan kayak sekarang ada kayak Webflow dan lain-lain yang tinggal bongkar pasang komponen jadi web. Itu kan membantu buat desainer misalnya aplikasi dari desain mereka jadi sebuah web ya. Tapi ketika ketemunya custom flow ya mau nggak mau ya ada pasarnya masing-masing istilahnya ya. Yang no code itu biasanya buat yang begitu, yang default lah ya, yang cepat-cepat UMKM yang butuh web tanpa harus bayar developer gitu kan, developer mahal ya zaman sekarang ya. Jadi terus tapi ya buat kayak misalnya Tokopedia yang custom flow, backend-nya juga custom yang nggak ada pilihan lain selain bayar programmer ya. Jadi nggak usah khawatir akan digantikan sih ya.
Kayaknya masih lama ya. Tapi ada juga loh yang no code itu buat developer. Kayak misalnya eh, Tailwind itu kan cukup rumit ya. Ngapalin utility-nya cukup rumit. Itu ada teman saya yang bikin kayak no code tapi buat developer. Jadi bikin kayak geser-geser nanti generate-nya kode Tailwind. Tapi kan pada akhirnya harus diaplikasiin ke aplikasi sesungguhnya. Misalnya tempelin ke React atau tempelin ke Vue gitu. Tapi pada akhirnya tetap butuh programmer, tapi tools-nya itu untuk membantu programmernya. Oke, jadi ambil positifnya aja ya, Kak. Jangan dibawa pusing nanti ke geser gimana gitu. Oke deh, kalau gitu kayaknya cukup dulu nih sesi tanya jawabnya. Mungkin nanti kalau ada yang masih penasaran boleh mampir di blognya Kak Irfan ya, Kak. Yap. Sama tanya-tanya di sana, cari tahu Ya. lagi. Ada ini juga ada ada tautan ke Twitter saya. Oke. Karena Facebook saya udah saya delete, Instagram udah nggak aktif, udah lama. Jadi kayaknya cara menghubungi saya paling cocok sekarang di Twitter sih. Oke, Atau di LinkedIn ya. Iya, bisa ke Twitter atau ke LinkedIn-nya Kak Irfan ya. Ya, Terakhir nih, silakan Kak. tanya-tanya. Iya. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih closing statement buat teman-teman peserta nih Kak. Kalau kata Gojek sama Tokopedia itu mulai aja dulu pasti ada jalan ya. Jadi memang kalau buat newbie kadang-kadang gitu sih. Atau kalau di Tokopedia kita punya value bahkan kadang-kadang ini make it happen, make it better. Jadi nggak usah mikir make it better di awal karena make it happen dulu gitu. Makanya kalau jangan kaget kalau Tokopedia bikin fitur baru ngebug. Karena kita memang nggak bikin itu baik di awal gitu. Kita make it happen dulu. Jadi apa-apa ya udah MVP aja dulu, deliver aja dulu, nanti perbaiki dikit-dikit gitu. Jadi rada susah untuk achieve perfection di awal gitu. Kayak kalian pingin sempurna ngoding sejago saya atau sejago teman-teman yang senior di awal, itu susah, ada waktu yang harus dihabiskan dulu untuk sampai ke situ gitu. Jadi ya bisanya sampai situ, nikmati dulu prosesnya, produce sebanyak mungkin hal-hal yang bisa kalian produce sih. Jadi kayak create aja apapun yang dengan limitasi knowledge yang dipunya saat itu. Nanti di masa depan mungkin akan ketawa ya ngelihat hal itu, tapi sekarang itu bisa jadi suatu kebanggaan buat kalian bisa create something sih dari apa yang kalian tahu. Jadi terakhirnya ya itu, mulai aja dulu pasti ada jalan ya. Siap, Kak. Makasih banyak nih, Kak, udah menyampaikan materinya, terus juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya, kita ada pemberian sertifikat penghargaan untuk Kak Irfan, karena sudah bersedia menjadi speaker di acara Tech Talk dari GDSC UIN ini, Kak. Kepada petugas dokumentasi mungkin boleh dikasih aba-aba ya. Oke, ini aku ambil alih ya. Mungkin bisa dipin dari operator. Oke. Pin. Oke. Itu juga Fahridan mungkin dipin juga. Gimana? Oke deh. Ini aku foto ya. Aku screenshot. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih. Oke, makasih. Nah, terakhir sebelum penutupan, kita bakalan foto bersama dulu nih sama seluruh peserta yang udah hadir di Zoom kita hari ini. Jadi kepada teman-teman yang belum nyalain kameranya, boleh yuk nyalain kameranya dulu buat foto bersama. Tunggu ya teman-teman. Terus sedikit nih, ayo ditunggu bentar lagi deh. Yuk teman-teman. Open cam. Ini langsung aku ambil alih aja ya. Oke deh, ini di aku ada 2 slide. Ini yang slide pertama dulu. 1, 2, 3.
Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih. Lanjut. Oh iya, nah itu dia acara Tech Talk kita hari ini. Kepada teman-teman yang udah hadir, jangan lupa untuk periksa emailnya ya. Terus isi feedback form yang akan dikirimkan ke email. Soalnya itu nanti buat biar bisa dapat sertifikat. Nah, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Irfan selaku narasumber kita yang luar biasa sudah memberikan pengalamannya, informasinya kepada kita semua, dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara sampai akhir. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari acara ini ya. Sampai ketemu di acara Tech Talk kita yang selanjutnya atau kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya Mutia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Terima kasih Kak Irfan. Makasih Mas Irfan. Yo, recordingnya bisa di stop nggak ya?